Shalom, orang semangat shalom. Damang kainan, tangan terutama pertanyaan tadi begini. Apa sadar mereka yang mahita di bagasan Tuhan tadi. Mareni Meditasi nomor 125 ayat 1 ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang menuju jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh harapan berdoa kepadamu. Ajarilah kami menghidup hari-hari kami sedemikian hingga kami boleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi epistel pada malam hari ini tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Marilah kita membacanya berganti-ganti. Hari raya potong daun haruslah dirayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirimanmu dan tempat pemberasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau
engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tapuji Matuata Merelima Yita Shalom 155 ayat 1. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pertanyaan malam ini yang tertulis pada kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di berbagai ibadah kita sering memberikan persembahan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang sering memotivasi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin ada orang Kristen berpikir karena dari dulu sudah memberikan persembahan dan kita juga ngikut sampai sekarang memberikan persembahan dalam ibadah, atau kita akan merasa sungkan karena tidak memberikan persembahan, atau kita akan merasa malu jika pada saat ibadah kita tidak memberikan persembahan. Ada juga orang yang berpikir memberikan persembahan karena ia menginginkan berkat Tuhan dan supaya ia jauh dari hal-hal buruk, seolah-olah persembahan menjadi sogokan untuk Tuhan memberkati kita dan
menjauhkan hal-hal buruk. Selain daripada itu, ada juga terkadang yang memberikan persembahan tanpa memikirkan lagi apakah yang ia persembahkan itu yang terbaik atau tidak. Ini yang sering dilupakan, sehingga kita sering memberikan persembahan asal-asalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan saat ini, di mana Yesus memperhatikan setiap orang yang memberi persembahan. Ketika Tuhan Yesus mengamati persembahan orang kaya dan janda miskin, ia memuji persembahan janda miskin. Tuhan Yesus memuji janda miskin tersebut adalah karena janda miskin itu dikatakan memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena yang lain dianggap memberi hanya sebagian kecil dari yang mereka punya, sedangkan janda ini memberi seluruh yang ia miliki. Alkitab menyatakan bahwa janda miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil. Ditinjau dari sisi nilai uang, persembahan janda miskin tersebut memang sangat kecil. Namun jika ditinjau dari sisi kemampuan, pemberian janda miskin itu sangat besar sekali. Karena janda tersebut memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ia sangat miskin sehingga hanya bisa memberikan persembahan sebesar 2 peser. Namun Yesus menghargai pemberian si janda. Mengapa? Karena walau ia hanya punya uang sejumlah 2 peser, tetapi ia mau memberikan keduanya. Padahal bisa saja ia menyimpan 1 peser dan menyerahkan 1 peser, karena orang nggak akan ada yang tahu. Namun bagi si janda, kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan diri yang bulat kepada Tuhan. Tidak mudah melepaskan yang ada di tangan, apalagi itu sedikit, dan kita bahkan masih merasa kekurangan. Tetapi inilah iman. Janda itu menyerahkan nafkahnya kepada Tuhan dan memberikan dirinya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dari sini kita dapat menemukan satu prinsip, yaitu besar atau kecil persembahan itu relatif. Dengan demikian, ukuran besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan ketika membandingkan dengan jumlah persembahan orang lain, tetapi dengan apa atau seberapa yang kita miliki. Bagaimana dengan kita? Terlebih ketika pandemi COVID-19 yang membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Siapa yang tetap berpikir akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Siapa yang tidak peduli apakah ia memberikan persembahannya atau tidak? Kita harus lihat nats ini pada saat ini. Sudah janda miskin lagi, tetapi masih saja memberi persembahannya. Dengan tidak memberi persembahannya saja, si janda miskin sudah susah hidupnya. Ia malah memberi persembahannya. Melalui kisah ini, Yesus bagai menantang anggapan bahwa memberi persembahan dalam jumlah banyak bisa dilakukan bila kita memiliki banyak uang. Janda miskin dalam nats ini mematahkan anggapan itu. Ia hanya mempersembahkan sedikit uang, tetapi menurut Yesus ia mempersembahkan lebih banyak daripada semua orang. Melalui kisah ini Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat sikap hati atau motivasi seseorang dalam memberi persembahan, ia juga mengingatkan agar dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, hendaknya kita memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Berilah sesuai yang ada padamu, bukan asal-asalan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki
berasal daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali melalui firman bahwa apapun yang kami miliki itu darimu asalnya, dan kami seharusnya memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini mengingatkan kami agar senantiasa memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah apa yang dikerjakan oleh jemaat itu mengalirkan berkat di tengah-tengah keluarga, di dalam kehidupan jemaat-Mu semuanya. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami dan juga bangsa dan negara kami ini di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami, biarlah virus ini cepat berlalu dan kehidupan kami kembali normal seperti sebelumnya. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua untuk menjaga diri kami dengan baik agar terhindar dari virus tersebut. Allah Bapa di dalam surga, biarlah setiap harapan dari setiap jemaat Engkau memberikannya, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera ada dalam kehidupan kami semua. Terlebih gereja-Mu Tuhan, dalam setiap pelayanannya Engkau menyertai setiap perhalanya agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tapuji Tuhan, mereka meditasi nomor 470 ayat 1 turun ayat 5. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami datang bersujud kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan terus melimpahkan kasih setia dan anugerah kepada kami pribadi lepas pribadi, warga jemaat HKBP Jambi 1. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan kami, khususnya dalam satu hari ini, sehingga kami mampu melakukannya. Kami berharap ya Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami melaksanakan pertanyaan di rumah kami masing-masing, karena
masa COVID-19 masih melanda di negara kami, termasuk juga di daerah kami ini ya Tuhan. Kami berharap ya Bapa, memohon kepadamu kiranya Tuhan menyertai kami dalam seluruh pekerjaan kami dengan melaksanakan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah kepada kami, sehingga kami Tuhan bersukacita dalam pekerjaan kami, terutama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami selalu bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami terima, sehingga kami tetap menyatakan terima kasih Bapa dalam perbuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sadar Tuhan, semua yang kami nikmati di dalam kehidupan kami masing-masing dan seluruh warga Jemaat HKBP Jambi 1 ini menyadari bahwa berkat-berkat yang kami terima, sukacita yang kami terima adalah anugerah Tuhan kepada kami. Oleh karena itu, kami juga menyadari dan harus mengucap syukur dengan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kami masing-masing, baik sesama kami warga Jemaat HKBP Jambi 1, terutama Tuhan kepada gereja-Mu, khususnya gereja HKBP Jambi 1. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh pemerintah kami, agar selalu Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, bisa menangani masalah COVID-19 ini, dan kami bisa melaluinya dengan baik. Dan kami berharap Bapa kembali hidup normal seperti sebelum ada COVID-19 di dunia ini ataupun di negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat HKBP Jambi 1 dimanapun berada dalam keadaan sukacita. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan mereka agar menjadi sukacita bagi mereka, dan bagi jemaat-Mu dalam keadaan sakit, baik itu mereka berbaring di rumah ataupun di rumah sakit, kami mohon kepadamu Bapa, berkati para medis yang menanganinya sehingga ditemukan penyakitnya dan memberikan obat sesuai dengan penyakitnya dan memperoleh kesembuhan, bisa pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sukacita. Bagi para keluarga yang merawat Bapa, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berharap kesembuhan hanya daripada-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh parhalado gereja HKBP Jambi 1 ini, dan juga Amang Pendeta Kultamer, memohon kepadamu berikan kami kesehatan, tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan Tuhan, agar kami mampu melakukan tugas-tugas kami di dalam gereja-Mu HKBP Jambi 1 ini. Kami juga berdoa Tuhan
untuk seluruh pelayan gerejamu ini yang melaksanakan ibadah kami ini melalui online. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat agar tetap dengan setia Bapa dalam melakukan tugas kami masing-masing, sehingga proses ibadah ini melalui online bisa berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka, khususnya dalam yang sekolah, mulai dari yang masuk TK, SD sampai perguruan tinggi. Tuhan, walaupun belajar sekarang ini masih melalui daring, kami mohon kepadamu Bapa, kiranya anak-anak kami tetap setia, tetap sabar dalam melakukan tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru-guru mereka ya Tuhan. Dan khususnya Tuhan, anak-anak kami yang masuk ke sekolah yang lebih tinggi, kiranya tambahkan hikmat, pengetahuan daripadamu agar mereka tetap lebih semangat dalam belajar walaupun masih di rumah saja. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan Bapa. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan menghapuskan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami itu, agar kami layak sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kapuji matuata, makanya kita siap nomor onong bagus siap bersada, ayat sada, di ayat 2. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.